الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergelak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabas siqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung. Dan guru bertasbih memujinya. Kemudian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan anak-anakku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat An-Nur 43 dan Ra'du ayat 12 13 yang dibacakan Ohan tadi. Di sini Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah menciptakan butiran-butiran rahmat, air yang turun dari langit, asbab gesekan awan yang menimbulkan bunyi yang disebut guruh, ya. Kemudian menimbulkan suatu cahaya yang dikatakan kilat, kemudian jadi senyawa dan wujud yang dikatakan petir yang bisa menghantam apapun yang diterjangnya. Maka ulang ayat 43 An-Nur, perhatikan supaya mendapatkan rahmat. A'udzu minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataru wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin
fayusibu bihi may yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Ya. Jadi engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan-lahan, kemudian mengumpulkannya lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakan butiran itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ya. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ya. Nah, ini disampaikan di Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. A'udzu minasyaitonir rajim. Walladzi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabat thiqal. Dialah yang memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Ya, akan turunnya hujan serta menjadikan awan yang berat mendung. Adanya kilat, ya, orang berharap, ya Allah turunkan hujan, berikan rahmat kepada kami. Ada juga orang yang takut dengan adanya kilat, ya, sehingga berubah jadi petir dan menghantam siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat 13, "Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha may yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal." Guru bertasbih dengan memujinya. Demikian pula malaikat karena takut kepadanya, dia Allah melepaskan petir lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara itu mereka orang-orang kafir bantah-bantahan tentang kekuasaan Allah, padahal dia maha keras hukumannya. Ya, di sini disampaikan beberapa hal, ya. Di ayat berikutnya yang akan bacakan, seperti apa harapan hamba kepada Allah dan seperti apa ketakutan, ya, orang-orang kafir kepada Allah. Ya, karena takutnya mati. Ya, perhatikan Ar-Rum ayat 24. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa min ayati yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha. Yang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati kering. Menghidupkan bumi setelah mati kering. Harapan daripada hamba untuk mendapatkan rahmat, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber rezeki bagi mereka. Ini harapan. Ya Allah, berikan aku rezeki dan karunia, ya Allah. Berikanlah aku kebaikan, ya Allah. Berikan rezeki yang halal. Berikan aku kesehatan. Itu permintaan, permohonan, harapan. Ya. Inna fil dzalika laayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Ya, kemudian untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, seperti apa ketakutan mereka, ya, akan azab Allah kepada mereka. Ya, itu ayat 19 Al-Baqarah dan 20 Al-Baqarah. Fakir bacakan, a'udzu minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Takut akan kehidupan besok. Takut tidak dapat karunia dari Allah. Kalau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur. Ya, ini ciri orang kafir. Ya. Kemudian ingin mencari dunia sebanyak-banyaknya. Ya, tapi takut akan kematian. Ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama
adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap kali kelihatan menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tunjukkan kepada kita hidayah, kebenaran. Allah tunjukkan pada mereka hidayah. Hidayah selalu diberikan kepada hamba oleh Allah. Selalu, siapapun kamu mendapatkan hidayah, siapapun dia. Tapi ada yang menerima hidayah dengan cepat, benar, ada yang tidak menerima hidayah sama sekali atau menolak hidayah tersebut. Ya. Maka di Al-A'raf 146 disampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Qala adabi usibu bihi man asya'u, maksudnya. Jadi Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Asbab kekafirannya sebenarnya. Asbab menolak perintah Allah. Asbab dapat hidayah tapi menjauhinya, meninggalkan hidayah tersebut. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah itu lebih dahulu daripada kemurkaan Allah, dan jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan tatanan yang baik bagi hamba. Ya, siapapun mereka, ya, mau beriman, mau kafir, mau fasik, Allah berikan rahmat, Allah berikan rizki. Rahmat Allah ya meliputi segala sesuatu. Dimanapun ada rahmat Allah. Kita melihat orang kafir, ada rahmat Allah di sana, ada rahmat Allah. Ya. Kenapa? Dia bisa berjalan, dia bisa bernapas, dia bisa memandang, dia bisa berpikir. Ya Allah, sungguh besar rahmat Allah kepada orang-orang, bahkan orang kafir. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka timbullah namanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasa'at tubuhal lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. Ya. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa itu? Orang yang tidak mendustakan firman-firman Allah, tidak mendustakan ayat-ayat Allah, selalu duduk tekun dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran yang merupakan kewajiban sebenarnya. Kita tadabur Quran ini merupakan kewajiban bagi hamba. Per orang kita ini wajib mentadaburi Al-Quran, ya, dengan dibimbing, ya, seperti apa pemahaman Al-Quran tersebut dan bagaimana cara melaksanakan perintah Allah dengan benar. Ya. Kemudian di ayat Al-Mu'minun 54 sampai 62, ya. Di sini Allah berfirman, jika Allah timpakan, ya, jika Allah timpakan laknat atau azab kepada orang Allah kehendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi itu. Ya. Al-Mu'minun 54, A'udzu minasyaitonir rajim. Fadarhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Sudah terputus rahmat Allah. Biarkanlah, sudah dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Ayat 55, ayahsabuna annama numidduhum bihi mimma wa banin. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak? Nusari'u lahum fil khairat. Itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Banyak orang mengatakan seperti ini. Saya punya anak yang banyak, pinter-pinter, ya, punya anak yang
menyenangkan hati orang tua karena keduniaannya, ya, karena keberhasilannya. Apakah itu sudah cukup? Bahwa itu Allah mencintai kita? Belum tentu. Seperti apa kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Balla yash'urun. Ya, tidak demikian, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya, dieler sama Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibukakan semua pintu-pintu oleh Allah, tapi dibiarkan dalam kesesatan. Ayat 57. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut azab Tuhannya. Nah, ini Allah turunkan rahmat bagi orang-orang yang warok, yang hati-hati. Kebalikan tadi tidak mau tahu dalam kehidupan ini, tidak mau kembali kepada Allah, menolak hidayah, sehingga Allah turunkan azab kepadanya. Ya, kilat petir menerpanya. Ya, itu azab Allah kepada orang yang Allah kehendaki karena lalai dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat 58, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Jadi orang beriman karena menerima hidayah, tanda-tanda dari Allah, melihat penciptaan langit dan bumi, melihat proses tadi itu loh, ya, awan yang bertumpuk-tumpuk sehingga awan itu membatu di atas sana menjadi es, sehingga turun butiran-butiran hujan. Gesekan awan tersebut menimbulkan suara yang dinamakan guruh, ra'du itu. Ya, ini dipahami dulu ya. Sehingga menimbulkan cahaya yang dinamakan kilat, kemudian jadi maujud senyawa yang namanya petir. Nah, menimbulkan harapan dan ketakutan. Harapan bagi orang beriman dan ketakutan bagi orang kafir. Ya. Ayat 59, wallazina hum birabbihim la yusyrikun. Orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Ya. Orang itu akan selamat, kata Allah Ta'ala. Ayat 60, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Kembali apa tadi? Maut. Ya, enggak yang kayak tadi, takut mati. Ya, hadarul maut, takut mati. Kalau ini karena ya akan kembali kepada Allah, bukan takut mati, tapi mempersiapkan untuk menghadap kepada Allah. Ya. 61, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka lah orang yang lebih dahulu memperolehnya. 62, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Jadi kilat, petir, guruh, apapun yang Allah ciptakan itu tidak akan membuat satu apapun bagi orang yang beriman. Dia tahu bahwa itu adalah ujian bagi hamba. Dia paham. Ya, dia tahu bagi orang kafir merupakan satu bala bagi mereka. Mereka ketakutan. Kenapa takut mati? Karena hubbud dunya. Karena mencintai dunia lebih daripada mencintai yang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi. Ya, ujian, cobaan, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan duduknya kita, tekunnya kita untuk mentadabburi Al-Quran ini. Ya, sabarnya kita untuk duduk memahami Al-Quran ini, sabarnya kita untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ya, maka Allah berpesan kepada kita, ini pesan Allah kepada kita untuk kita boleh mencintai dunia sewajarnya. Karena Allah ciptakan dunia sebagai tempat, ya, lintasan untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Hadid ayat 20. Sini Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan.
Disampaikan di atas. Bukan mesti diberikan anak yang banyak, kemudian anak yang cerdas, anak yang menyenangkan hati orang tua karena kedudukannya, karena kepandaiannya, itu berarti Allah mencintainya. Belum tentu. Sekarang itu ujian bagi dia. Ya. Dia bersyukur atau tidak. Ya. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Rumah adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning kemudian hancur. Semua itu adalah fana. Hal itu bisa hancur, bisa rusak. Tapi amal ibadah kita, ya amal soleh kita, ya akan menjadi apa? Menjadi keutamaan. Ya, yang nanti akan dikembalikan oleh Allah di akhirat kepada kita. Keutamaannya akan Allah kembalikan kepada kita asbab perilaku kita selama kita di dunia. Wa fil akhirati adabun syadid. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat ada azab yang keras dan ampunan Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Azab yang keras kenapa? Karena ingkar kepada Allah, karena tidak bersyukur kepada Allah, karena tidak menerima hidayah, karena tidak melihat ciptaan Allah, ya tidak menganalisa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak belajar untuk tahu, memahami, ya. Sehingga apa? Berhati-hati warok dalam melangkah. Berhati-hati dalam menentukan sikap. Berhati-hati dalam apa? Dalam memasukkan apa yang ada, memasukkan rezeki ke mulut kita. Tidak berdusta. Ya, terkadang kita, mohon maaf saja, ya, cari rezeki aja dusta. Ya, berdusta. Ya, menipu pimpinan, menipu komandan, menipu pengusaha, menipu karyawan, menipu konsumen. Ya, untuk masuk ke mulut saja kita berdusta dan berbohong. Kita minta dekat kepada Allah. Dari mana dekatnya? Dengan cara apa dekatnya? Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ini adalah intinya. Kehidupan dunia bagi orang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya, yang menipu, al-ghurur. Menipu. Ya. Allah berikan semua kepada kita. Kita tahu, tapi ini adalah satu ujian. Itu ujian bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu surganya orang-orang kafir. Orang kafir itu merasa bahwa itu adalah karunia buat mereka. Nah, ya. Seperti yang sampaikan tadi di firman Allah Al-Mu'minun tadi. Dia merasa karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa apa yang Allah berikan itu merupakan apa? Merupakan nikmat dari Allah karena dia disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat 56 dari Mu'minun tadi. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya. Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka, demikian tapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Jadi Allah tidak memberikan kebaikan itu untuk berleha-leha, tapi sebagai ujian, bersyukur apa enggak? Ternyata tidak bersyukur, maka itulah yang dinamakan ad-dunya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Wa mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah dan kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara, ya, dan mencari apa? Ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah untuk membedakan antara hak dan batil, membedakan antara hak dan batil, membedakan antara hak dan batil ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, kepada hati kami Al-Furqan ya Allah. Al-Furqan dalam hati kami, sehingga kami mampu mudah membedakan antara hak dan batil ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang selalu bermunajah kepadamu ya Allah, selalu mengharapkan kebaikan kepadamu ya Allah, selalu menghindari maksiat kepadamu ya Allah, yang selalu punya harapan dan tawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang bersabar, yang qanaah,
yang menerima apapun ujian yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, dan berikan solusi kepada kami atau jalan kepada kami, sehingga kami menjadi golongan orang-orang yang berserah diri kepadamu, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.